Mungkin gizi bukan menjadi tempat yang aku dambakan. Sebenarnya pengen banget ini foto sama teman-teman juga di depan tulisan Fakultas Kedokteran. Kita tuh sama-sama telat, padahal kita kormat. Jadi ya udah. Tapi aku harus duduk di paling depan sendiri, benar-benar di depannya persis. Gak pernah dapat hukuman paling menegangkan, paling menakutkan sepanjang hidup di gizi. Takut banget waktu itu. Maaf ya Kakak Komdis. Kapan ya bisa offline gitu kan? Nama aku Maria Carolina Ionahdus. Aku Sabta Hatmi Herlina. Aku Lydia Lwina Joku. Aku Ois Purwanti. Aku dari Gizi. Angkatan 2019. Nama saya Knasya Agatha Ginting. Nama saya Netakan Safidela. Namaku Syabani Isnan Hikmatur Rahman. Nama aku Yolanda Renata Dari jurusan Prodi Gizi. Angkatan 2020. Awalnya aku itu bukan milih untuk di jurusan Gizi Undip. Waktu lolos di Gizi Undip jujur kaget ya. Pas aku pertama kali lulus Gizi Undip sebenarnya nggak yang perasaannya ya senang. Tentunya sangat bangga, kan memang waktu pemilihan daripada jurusan sendiri itu baru memilih jurusan Gizi Undip itu hamin beberapa hari sebelum verifikasi data untuk SNMPTN. Seminggu sebelum itu sempat ada diskusi bareng teman-teman terkait jurusan ataupun prodi. Nah, pada saat itu kebetulan ada teman nih yang ngobrol tentang jurusan gizi ini. Nah, karena Ikhnas sendiri anaknya yang nggak terlalu IPA dan nggak terlalu IPS, memang karena kebetulan Ikhnas sendiri anak IPA, tapi otaknya setengah IPA, setengah IPS, di mana lebih suka ke hal-hal yang berbau public relation dan komunikasi, jadi kena berusaha cari jurusan yang ada menggabungkan kedua hal itu. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, memilih Gizi Undip di pilihan pertama waktu SNMPTN, dan puji Tuhannya akhirnya lolos di Gizi Undip. SNPTN aku memilih jurusan yaitu Teknik Elektro. Sebelum PTN aku juga milih Teknik Elektro di Universitas Diponegoro. Pilihan kedua adalah Biologi. Dan ternyata aku nggak ada yang lolos. Nah, dari itu aku mikir, aduh, ini plan yang selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya ada guru dari SMA yang nyaranin aku supaya masuk ke ilmu gizi di Undip. Singkatnya aku daftar dan ternyata di UM aku lolos di ilmu gizi. Aku mikirnya gini, kalau itu ada kesempatan, kenapa nggak diambil? Mungkin gizi bukan menjadi tempat yang aku dambakan, tapi mungkin di gizi aku bisa mengambil kesempatan itu. Pernah dapat hukuman? Pernah sih yang pas LKMPD. Dari dosen pernah. Kalau PKKMB tuh nggak pernah, karena masih takut ya Kak. Jadi kan kayak pasti kayak merhatiin aturannya. Kalau misal dari aku sendiri kayaknya aku nggak pernah sih kalau dapat hukuman gitu. Taat banget soalnya orangnya. Waktu itu aku telat karena waktu awal-awal kuliah kan masih naik BRT, belum ada motor. Terus tuh BRT-nya lama banget, aku ada nunggu sejaman. Terus akhirnya aku sampai di kelas tuh udah telat hampir 1 jam. Suruh aku masuk, tapi aku harus duduk di paling depan sendiri, benar-benar di depannya persis kelas gabungan lagi. Malu banget. Kalau misalkan LKM MPD itu pernah karena aku lupa ngasih nama tugas. Jadi aku cuma ngumpulin doang terus gak ada namanya. Terus waktu kayak sesi akhir gitu yang sama Komdis, terus ditanyain gitu kan siapa, terus aku nggak ngaku karena takut. Takut banget waktu itu. Maaf ya Kakak Komdis. Seingat aku dulu kayaknya pas PKKMB deh. Jadi dulu kan ada buku khusus gitu buat ngumpulin tanda tangan dari berbagai macam prodi gitu ya. Nah, kebetulan punya aku tuh ada yang kurang gitu tanda tangannya. Terus dibagiin, pas dibagiin di dalamnya ditulisin disuruh apa namanya? Disuruh cari tanda tangannya apa dikasih tugas tambahan deh, aku lupa. Tapi pokoknya aku inget aku bikin esai aja terus dikumpulin.
Pernah. Iya pernah banget malahan. Sering banget. Sering banget, apalagi di semester 2. Pernah dong. Semua mahasiswa menurutku itu pernah telat absen. Tapi yang paling memorable tuh semester 2 deh, semester 2. Kebetulan aku tuh kormat. Dan telat bangun, akhirnya telat absen. Terus akhirnya kita kayak panik gitu. Hah? Masalahnya aku sama teman aku yang kormat juga. Kita tuh sama-sama telat, padahal kita kormat. Jadi ya udah, kayaknya itu paling keinget sih sampai sekarang. Semester 2 tuh udah kayak apa telat. Jadi tuh kayak kenapa ya? Kayak nggak ngeh gitu loh, ada barcode, terus kayak nggak inget gitu, tiba-tiba udah selesai aja. Absennya itu sekitar jam 2 dan udah ditunggu ternyata belum ada. Nah, sampai sekitar jam 3 aku udah nggak pegang HP dan ternyata ada absen. Ternyata udah hangus. Ya udah, nanti di list siapa yang telat nanti disampaikan kepada dosennya. Setelah itu nanti diabsenkan oleh dosennya. Clear. Yang penting itu komunikasinya bagus. Belum pernah juga sih. Nggak pernah juga. Alhamdulillah nggak pernah juga. Nggak pernah sih, untungnya belum pernah dan jangan sampai. Ngeri banget kalau ditegur dosen. Pernah banget. Itu paling menegangkan, paling menakutkan sepanjang hidup di Gizi. Biasanya tuh di awal suruh sebelumnya itu kita nonton video, ya kan? Ya udah, jadi kayak nggak yang aku fully memperhatikan gitu. Dan terus tiba-tiba dipanggil. Wah, kaget tuh, udah bener-bener panik banget karena nggak nangkep, sumpah nggak nangkep banget. Untung nggak dikasih hukuman sih sama ibunya baik. Aduh, kalau misalnya masalah itu kayaknya jangan ditanya ya. Pernah dong. Pernah banget. Ya Allah, sering banget semester ini tuh aku jadi deadliners. Karena aku termasuk yang bisa dibilang setelah 2 semester ini, ternyata aku punya sifat bahwa aku deadliners. Kayak ya mencicil, tapi ada beberapa matkul yang ngerjainnya itu emang deadliners gitu loh. Dan itu mungkin udah mendarah daging sampai sekarang. Aku pernah ngelaprak gitu. Lapraknya dikumpulin lapraknya kumpulin subuh. Bener-bener dari nol, dari pendahuluan. Itu baru ngerjain kayak dari jam 12-an gitu. Atau jam 11 ya. Itu kita ngelaprak sampai subuh, sampai submit. Saat itu pas bulan puasa. Dan saat itu menurutku pas lagi sibuk-sibuknya praktikum. Nah, aku kelupaan. Baru diingatkan di grup, nanti malam jam 12 itu deadline-nya. Langsung panik dong. Siangnya itu aku langsung kerjakan, screenshot ini itu, cari referensi. Alhamdulillah waktunya sempet jam 12. Sebelum jam 12 aku udah submit. Waktu semester ganjil deh kayaknya. Itu lupa karena hektik banget. Jadi hari itu baru kerjain tugas itu dan untungnya selesai sih. Kayak H-30 deadline udah bisa submit. Untungnya nggak pernah. Pernah Sih. Itu ada dangdutan. Tapi aku lupa ngomong apa, cuman tapi kayak ngomongnya nggak ngomong yang berarti sih, kayak cuman ngomong ngelantur gitu, terus diingetin jadi aku langsung matiin. Pas awal banget kita peralihan ke online, kan baru beradaptasi ya tuh pakai Microsoft Teams. Itu tuh lagi hening gitu karena azan, jadi diberhentiin dulu kan ngejelasinnya. Terus aku tuh nggak nyadar, aku tuh HP-nya tuh ternyata mic-nya kebuka. Terus untungnya sih nggak ngomong yang macem-macem ya. Terus setelah itu akhirnya nama aku jadi kayaknya di paling depan gitu ya, kelihatan. Ya udah, terus akhirnya dipanggil. Untung bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, malu.
Semuanya sih. Karena belum ke sana sama sekali. Ya mungkin ruang kelas ya, karena ruang kelas itu yang pasti dipakai tiap hari untuk pembelajaran. Mungkin itu ruang kelas. Sebenarnya Ikna kepo sama ini laboratoriumnya yang Culinary and Dietetic Lab, sama ada juga yang Food Technology Lab, karena Ikna lihat tuh kayaknya keren banget kalau kita lagi nge-lab itu bareng-bareng teman gitu. Kalau di gedung gizi sendiri pasti pengen ke lantai yang paling atas. Mungkin lantai 5. Pengen lihat lantai 5, waktu itu kan belum jadi. Yang katanya udah ada gym. Pengen banget lihat gymnya kayak apa. Mungkin kalau bisa cobain alat gym yang ada di sana. Kalau di luar gizi tuh pengen ke jembatan Sikatak yang warna merah itu. Terus kalau misalkan di lingkungan gizi paling ke ini sih, warung BRT. Pengen makan nasi sama tempe gorengnya lagi, enak. Aku pingin ke soto ayam di depan FK. Itu enak banget. Pokoknya emang enak banget guys dan murah, jadi harus cobain warung BRT. Bersih lagi tempatnya. Kalau untuk di luar dari gizi Undip, di sekitaran Undip, itu sebenarnya pengen banget ini foto sama teman-teman juga di depan tulisan Fakultas Kedokteran sama yang di patung kuda itu. Sampai saat ini karena aku anaknya kayak belum pernah ngekos, ya itu kosan. Kayak nggak tahu, kayak sampai sekarang tuh berdoa aja kayak kapan ya bisa offline gitu kan. Kenapa sih kok kamu pengen offline? Pengen ngerasain jadi anak kos. Itu kayak simple. Bagi orang-orang mungkin simple, tapi bagi aku tuh kayak pengen banget gitu ngerasain jadi anak.